Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ari Cahya Mawardi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bersama berkaitan dengan daya listrik. Eh, Perhatikan, misalkan saya punya sebuah rangkaian tertutup ya. Nah, di sini ada beda potensial. Nah, di sini saya beri tanda B. B ini adalah baterai. Kemudian arus itu mengalir dari positif ke negatif. Misalkan saya di sini saya beri titik A, kemudian ini adalah titik B. Nah, tentunya yang kotak ini kita nggak tahu, ya. Maksudnya adalah di sini. Di sini adalah komponen listrik, bisa saja nanti ini bisa juga resistor atau yang lain, ya. Energi itu didefinisikan dq dikalikan dengan potensial, beda potensial antara A dan B atau VAB. Ya, kita ketahui bahwa I itu sama dengan dq per dt. Arus itu adalah muatan dibagi waktu, muatan yang mengalir tiap satuan waktu. Ya, kemudian eh, kita akan mencari daya listrik. Daya itu disimbolkan dengan huruf P atau power. Power itu didefinisikan sebagai DU, energi, dibagi dengan waktu dt. DU per dt. Maka bisa saya nyatakan sebagai dq dikali VAB dibagi dengan dt. Nah, kita tahu bahwa ini adalah arus. Maka dari itu, P itu atau daya listrik itu bisa saya nyatakan I dikalikan dengan V. Nah, jadi daya listrik dari A sampai ke B itu adalah I dikalikan dengan V. Kita akan saya akan menjelaskan berkaitan dengan di sini ya, di sini tanda tanya ini. Nah, misalkan ini ada baterai ya, ini baterai, kemudian ini yang saya tunjukkan ini bukan arah arus tapi ini adalah elektron. Nah, maka boleh saya gambarkan seperti tadi, misalkan ini baterai, kemudian di sini adalah bola lampu. Misalkan ini adalah lampu. Nah, arusnya ke sana, sana. Nah, kita tahu bahwa daya itu sama dengan I dikalikan V. Nah, di sini kan ada hambatan ya. Nah, nanti hambatan itu bisa berupa misalkan ini lampu. Jadi gini maksudnya, di situ kan ada energi yang diubah ya. Energi yang diubah kalau lampu ya tentunya diubah menjadi cahaya. Nah, bisa juga misalkan ini adalah setrika. Artinya ada yang diubah yaitu berupa panas, energi yang diubah adalah panas. Maka di sini ada istilahnya daya disipasi, daya oleh R ini, oleh hambatan di sini. Nah, daya disipasi itu bisa saya nyatakan PR itu ya. Saya peroleh dari sini, V itu kan sama dengan I dikalikan dengan R. Maka bisa saya nyatakan I dikalikan I kalikan R. Maka ini sama dengan I kuadrat dikalikan dengan R. Ini adalah daya disipasi. Ya. Atau bisa juga PR. Nah, saya nyatakan I itu kan sama dengan V per R. Ya. Di sini ya, I ini kan sama dengan V sama V per R ya. Maka bisa saya nyatakan I-nya itu adalah V per R dikalikan dengan V. Maka daya disipasinya itu adalah V dikalikan 2 kuadrat dibagi dengan R. Nah, ini adalah daya disipasi. Bisa disimpulkan bahwa rumus dari daya itu ini
I harus dikalikan dengan beda potensial. Kemudian untuk daya disipasi ketika ini diubah menjadi apa? Diubah menjadi cahaya, diubah menjadi panas, atau diubah menjadi gerak misalkan, itu daya disipasinya adalah I kuadrat dikalikan R, PR itu sama dengan V kuadrat per R. Nah, contoh misalkan apa ya, setrika, misalkan saya punya setrika ini. Anggap saja ini setrika ya. Ini setrika. Setrika ini dia memiliki daya misalkan 100 watt. Nah, apa makna dari 100 watt? Nah, jadi daya itu kan satuannya adalah watt ya. 100 watt itu tadi daya itu dinyatakan energi dibagi dengan waktu. Nah, artinya 100, nah, dia itu satuannya adalah joule per sekon. Jadi joule per sekon itu sama dengan watt. Nah, saya akan menjelaskan di sini 100 watt ini maksudnya apa. Jadi eh, energi yang dikeluarkan dalam satu sekon itu sebesar 100 joule. Nah, begitu ya. Jadi energi yang dikeluarkan dalam satu sekon atau energi yang diubah menjadi panas atau ini membutuhkan energi untuk mengubah menjadi panas itu dia membutuhkan energi 100 joule dalam satu sekon. Nah, begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.